Halo, siapa nih yang kangen? Acal si anak ayam kembali lagi hadir dengan suara-suara. Kok suara sih? Kembali lagi dengan keceriaan yang baru. Jangan tanyakan Acal kemana aja. Hmm. Manipulatif banget sih. Pasti sering kan dengar pernyataan yang kayak gitu. Atau mungkin kita sendiri pernah merasa dimanipulasi. Atau bahkan melakukan tindakan-tindakan manipulatif kepada orang lain. Tapi, apakah manipulatif itu salah? Ya, banyak perdebatan soal itu. Tapi sebenarnya mungkin hampir semua orang itu pernah melakukan manipulasi. Seperti contohnya, orang tua menolak permintaan anaknya untuk dibelikan jajanan dengan mengatakan, "Tutup warungnya, Dek," atau "Jangan, itu nggak enak." Padahal alasan sebenarnya mungkin tidak seperti itu. Merekayasa jawaban atau keadaan untuk menggiring opini seseorang ke arah yang kita mau, terkadang tanpa disadari atau mungkin sadar, kita sering melakukan hal tersebut. Dalam dunia keilmuan seperti sains misalnya, merekayasa atau memanipulasi sesuatu seperti zat, DNA, dalam kondisi dan tujuan tertentu sering kok dilakukan. Bahkan untuk tujuan menemukan sesuatu dalam penelitian, rekayasa terbukti sangat efektif. Ada juga metode-metode yang dilakukan dalam dunia medis untuk tujuan pengobatan. Dan masih banyak manfaat lain dalam bidang yang berbeda. Salah atau tidaknya sebenarnya dinilai dari tujuan manipulasi tersebut. Apakah bertujuan untuk keuntungan pribadi atau demi mencari solusi dari masalah? Bahkan bisa juga demi kebaikan seseorang. Terkadang seseorang yang mempunyai harga diri tinggi cenderung menolak ide gagasan hanya karena tidak suka diperintah orang lain. Tetapi, misal kita, entah sebagai sahabat, keluarga, atau pasangan yang peduli dan merasa pernah menggunakan manipulasi untuk menyelamatkan orang tersebut dari kebodohannya yang kita rasa akan mencelakakan, maka memanipulasi menjadi bukan hal yang buruk untuk kita lakukan, bukan? Ya, bagaikan pedang bermata dua, manipulasi juga dapat digunakan untuk keburukan. Entah untuk mendapatkan keuntungan dari seseorang, melempar tanggung jawab dari kesalahan, atau bahkan hanya sekedar untuk mempermainkan. Dan tidak jarang dilakukan juga oleh orang-orang berpengaruh atau berkedudukan tinggi untuk menyembunyikan fakta dari khalayak publik. Hanya kemandirian dalam berpikir yang mampu menyelamatkan seseorang dari manipulasi yang mengarah pada hal buruk. Biasanya, ketika seseorang itu lebih bodoh dari orang yang menjadi target manipulasi, maka manipulasi yang dilakukannya akan terasa sangat dangkal bagi orang yang lebih peka dan pintar. Karena kalah dalam informasi, logika, dan kepekaan.
tapi dengan catatan dalam keadaan yang normal. Karena terkadang bahkan seseorang yang pintar sekalipun akan jatuh ketika pada kondisi tertentu. Misalnya perasaan suka, kagum, takut, dan semacamnya, dan dapat mempengaruhi mental seseorang yang akhirnya menghilangkan akal dari orang tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, yang perlu kita lakukan, cobalah untuk mempertajam intuisi. Banyak belajar dari banyak tempat, memverifikasi informasi yang kita dapatkan dari sumber yang valid, menempatkan logika yang rasional sebagai dasar, dan yang paling penting, berpikir secara independen atau dengan kata lain, memiliki pendirian yang kuat. Dan kalau bisa sih, hindari deh menggunakan manipulasi kepada seseorang bila hanya untuk kepentingan pribadi. Apalagi kalau sampai yang bersifat merugikan orang lain. Dampaknya itu gak asik loh. Karena kita sendiri juga kan gak mau bila diperlakukan seperti itu. Iya, kalau kerugiannya hanya di materi. Gimana coba kalau hidup seseorang bisa hancur dan berakhir mengalami gangguan psikosomatis yang bahkan korbannya sendiri tidak sadar. Oh iya, psikosomatis itu istilah psikologi atau medis di mana psiko artinya jiwa, soma artinya tubuh. Jadi, psikosomatis adalah gangguan pikiran yang mempengaruhi kondisi tubuh atau sebaliknya. Gitu ya guys. Hehehe. Tapi gimana ya caranya para manipulator itu bisa memanipulasi pikiran orang lain untuk kepentingan tujuan mereka? Gimana tuh kamu? Caranya, kayaknya sih manipulasi yang paling efektif itu tergantung pada calon korbannya. Gampangnya begini, yaitu dengan memanfaatkan ego dari sang korban. Si paling manipulator itu biasanya hanya membuat trigger atau pemicu untuk melihat respon dari targetnya. Yang paling sering digunakan biasanya teknik menjaring lawan no jutsu. Apa itu teknik memancing lawan no jutsu? Itu adalah teknik di mana sang pengguna jutsu tersebut melemparkan umpan entah dengan 1 kail, 2 kail, atau dengan jaring selebar mungkin, lalu menunggu respon dari umpan yang sudah disiapkannya. Apakah berhasil menarik perhatian dari calon korban? Contoh dalam kehidupan nyata yang biasanya kita lihat atau bahkan pernah mengalami. Banyak kan para penjaring perasaan yang berburu menggunakan kata-kata seperti kayaknya kok aku ngobrol sama kamu ngerasa nyaman ya. Atau kayaknya sudah selama ini aku jadi sayang nih sama kamu gitu. Tapi ketika ditanya alasannya apa, biasanya jawabannya dangkal. Entah karena mirip seseorang atau mengaku punya trauma tertentu dan mencoba mengambil simpati lewat cerita-cerita sedihnya yang sangat menyayat hati. Yang akhirnya ketika mereka berhasil mengambil hati seseorang lewat cara tersebut, akhirnya mereka yang pegang kendali dalam sebuah hubungan. Dan macam-macam deh caranya, bervariasi. Ada yang akhirnya ngancem, melas, sampai berpura-pura ingin bunuh diri. Padahal mikirin dosanya sendiri aja dia takut.
Nah, skenario barusan yang biasanya banyak orang alami itu kenapa bisa terjadi? Ya karena kebanyakan orang tidak memiliki kontrol yang baik dari perasaannya sendiri. Bila itu soal apa yang dirasa, walaupun palsu misalkan, sangat powerful dalam kendali. Kalaupun otaknya pintar dan sebenarnya tahu apa yang benar, kalau sudah perasaan yang berbicara yang mengambil alih, seketika seseorang bisa berubah menjadi sangat bodoh, liar, nakal, brutal, dan membuat semua orang menjadi gempar. Sebentar lagi juga, di tahun-tahun politik seperti saat konten ini dibuat, teman-teman akan ngalamin. Akan banyak tuh bertebaran kampanye yang bermain di ranah memenangkan ego yang ada di dalam hati masyarakat dengan banyak instrumen yang dapat digunakan seperti politik identitas, black campaign, menyerang kandidat lain lewat jalur personal, atau menebar hoaks sebagai umpan. Dan biasanya masyarakat golongan kelas bawah yang serba terbatas menjadi korban yang paling terdampak dari manipulasi para politisi busuk. Biasanya sih di negara kita yang para pemimpinnya baik hati dan jauh dari korupsi ini, pemenangnya selalu mereka kaum elit yang memiliki banyak jalan, celah, dan kekebalan. Yang pasti kalah walau pemilu belum dimulai, itu biasanya ya rakyat miskin yang dapat dikendalikan lewat instrumen manipulasi yang dijelaskan tadi. Ketika diri kita masih lugu dan banyak hal yang kita tidak tahu, wajar akan dengan mudah termakan umpan. Walau pelakunya ada di kasta intelektual terbelakang sekalipun. Tapi ada juga orang yang sebenarnya cukup pintar, biasanya terjatuh dalam sikap sombong dalam diri, yang merasa bahwa dirinya tidak akan bisa tergiur oleh umpan para hunter-hunter bajingan itu tadi. Dan akhirnya malah sengaja menerjang umpan tersebut secara sengaja. Ternyata kalah sakti dan akhirnya terjebak juga deh. Atau ada juga si paling baik hati yang sebenarnya tahu sedang dimanipulasi tapi tidak keberatan karena kasihan. Sudah terlanjur suka dan ingin menjadi superhero pencerah untuk mengubah dan membimbing para penjahat ke jalan yang lebih baik. Tapi ya kembali, ternyata kalah sakti, malah jadi ikutan ada di jalan kegelapan. Sebenarnya mudah kok untuk mengetahui apakah kita sedang dimanipulasi atau tidak. Yang menjadikannya sulit itu kita terjebak dalam keegoisan kita sendiri yang mematikan dan membunuh akal dalam berpikir. Faktanya hanya butuh sedikit racun dari seorang manipulator untuk merusak seluruh tubuh kita yang menyebabkan mata kita buta, telinga kita tuli, dan melumpuhkan otak atas kendali diri kita sendiri. Cukup berpura-pura berpihak pada seseorang yang sedang dilema, kasih makan egonya, puji orangnya, dan setujui opininya yang menyalahkan pihak lain. Dan boom, giring opininya ke arah yang kita mau. Disebutkan dalam logical fallacy, salah satu kesalahan dalam berpikir ada yang namanya appeal to emotion. Appeal to emotion adalah memanipulasi emosi seseorang guna menghilangkan argumentasi yang logis dan valid. Contoh, pejabat yang korupsi memberikan sumbangan amal agar dikira tidak mungkin seseorang yang baik hati bisa melakukan tindakan korupsi. Nah, ini dikenali sebagai cacat logika, gitu Cal. Jadi, ayo kita manipulasi orang-orang ini yang sedang mendengar podcast kita untuk nonton dan pantengin terus episode selanjutnya di AAA MBB Podcast bersama Momo si bebek beracun dan Acal si anak ayam. Kok dimanipulasi sih kak? Nanti gak ikhlas dong dengernya. Jangan ya guys, cuma buat yang mau-mau aja. Yang gak sanggup jangan. Gitu kak caranya, jangan dikasih tahu lagi dimanipulasi. Gimana sih kamu mau ini? Lagi pula
Ketika seseorang memutuskan sesuatu dengan kesadaran penuh, akan lebih tulus kan rasanya daripada dalam kondisi di bawah pengaruh manipulasi. Dengan kata lain, bila kita memanipulasi seseorang dan mendapatkan sesuatu dari orang, tapi orangnya gak ikhlas, jika itu berupa materi, apa bedanya dengan mencuri? Bila itu perasaan, bukankah jadinya itu hanyalah kepalsuan? Atau mungkin ada dari di antara teman-teman yang senang hidup dalam kehaluan ilusi semata? Ya, terserah sih. Silahkan lanjutkan perbuatanmu yang sia-sia tanpa mencapai apapun dengan hasil buah yang tidak baik.